Sifat senyawa oksida dapat dikelompokkan dalam basa, asam, maupun amphoter. Logam oksida bersifat basa karena ketika bereaksi dengan air menghasilkan larutan basa. Hal ini disebabkan oleh kebasaan yang tinggi dari ion oksida O2-. Oksida yang mengandung unsur-unsur dengan keelektronegatifan sedang akan bersifat amphoter. Contohnya Al2O3. A. Tuliskan persamaan reaksi antara barium oksida dan natrium oksida dengan air. B. Belerang dioksida dan belerang teroksida adalah oksida asam. Tuliskan persamaan reaksi kedua oksida ini dengan air. C. Manakah di antara senyawa asam pada B yang lebih kuat keasamannya? Jelaskan. D. Susunlah urutan keasaman larutan oksoklorin berikut berdasarkan kekuatan asamnya. Jelaskan. E. Manakah di antara oksida SNO dan SNO2 yang bersifat lebih basa? Jelaskan. Untuk yang A, tuliskan persamaan reaksi antara barium oksida dan natrium oksida dengan air. Jadi barium oksida dan natrium oksida ini adalah oksida logam yang bersifat basa. Jadi ketika oksida logam itu direaksikan dengan air, ini akan membentuk hidroksida logam. Jadi barium oksida itu BaO, itu ketika direaksikan dengan H2O ini akan menghasilkan hidroksida logam yaitu BaOH2 kali. Sedangkan untuk natrium oksida yaitu Na2O ketika direaksikan dengan air itu akan menghasilkan natrium hidroksida yaitu NaOH. Kemudian untuk yang B, belerang dioksida dan belerang trioksida adalah oksida asam. Tuliskan persamaan reaksi kedua oksida ini dengan air. Jadi untuk oksida asam ketika direaksikan dengan air itu akan menghasilkan asam. Untuk belerang dioksida yaitu SO2 ketika direaksikan dengan air akan menghasilkan asam yaitu asam sulfit H2SO3. Kemudian untuk belerang teroksida SO3 ketika direaksikan dengan air itu akan menghasilkan asam sulfat yaitu H2SO4. Kemudian untuk yang C, itu manakah di antara senyawa asam pada B yang lebih kuat keasamannya? Jelaskan. Jadi H2SO3 dan H2SO4 itu kedua-duanya adalah asam okso. Untuk asam okso itu keasamannya itu ditentukan oleh banyaknya jumlah O yang terikat pada atom pusat. Jadi keasamannya itu ditentukan oleh banyaknya jumlah atom O yang terikat pada atom pusat. Atom pusatnya di sini adalah S. Jadi kita lihat
jumlah atom O yang terikat pada S, seperti itu. Jadi semakin banyak atom O yang terikat, maka semakin bersifat asam. Jadi dapat disimpulkan bahwa H2SO4 itu lebih asam dibandingkan dengan H2SO3 karena jumlah atom O yang terikat pada S itu lebih banyak dibandingkan dengan H2SO3. Seperti itu. Untuk yang D, susunlah urutan keasaman asam oksoklorin berikut berdasarkan kekuatan asamnya. Jelaskan. Jadi ini sama dengan yang C tadi, yaitu kekuatan asam dari asam okso. Jadi keasaman pada asam okso itu ditentukan oleh banyaknya atom O yang terikat pada atom pusat. Kalau di soal D ini atom pusatnya adalah Cl. Jadi semakin banyak atom O itu Bilox Cl itu semakin besar. Sehingga mengakibatkan atom pusat, dalam hal ini adalah Cl, itu semakin terstabilkan. Karena semakin terstabilkan, maka ion H+ itu mudah untuk lepas, sehingga semakin asam, semakin bersifat asam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa urutan keasamannya adalah yang paling asam itu adalah HClO4, kemudian HClO3, kemudian HClO2, dan HClO paling kurang asam. Seperti itu. Kemudian untuk soal yang E, manakah di antara oksida SNO dan SNO2 yang bersifat lebih basa? Jelaskan. Kita lihat struktur Lewis SNO dan SNO2. Untuk SNO strukturnya seperti ini. Sebenarnya O di sini juga memiliki pasangan elektron bebas, tapi kita fokus ke atom pusatnya saja, yaitu Sn. Kemudian untuk yang SNO2
seperti ini. Jadi yang membedakan antara SNO dan SNO2 ini adalah pada SNO itu memiliki satu PEB, sedangkan pada SNO2 itu tidak memiliki PEB. Pada konsep asam basa Lewis, itu basa adalah donor PEB. Jadi kalau ditanyakan di antara oksida SNO dan SNO2 yang bersifat lebih basa, berarti kita lihat mana yang memiliki PEB, sehingga dapat disimpulkan bahwa SNO lebih bersifat asam. Jadi SNO itu lebih bersifat, maksudnya lebih bersifat basa. Jadi SNO lebih bersifat basa, seperti itu.